Di warung Pak Ebo panjang pokoknya obrolan kita hari ini. Ilmu galau. Ilmu galau. Jadi pemirsa di rumah. Benar, benar-benar sejarah ya yang tidak pacak kita lupa ke juga. Pak Opa mau menjawab yang diwariskan di waris. Diwariskan. Aku jawab apa sama Beo? Ahli kalau ini. Mungkin dari anu loh, Pak Febri jawab. Aku dulu ya. Ya, boleh. Coba. Ada satu lagi yang belum disebut tadi, pewarisan. Pewarisan. Istilah ini sering digunakan untuk pelestarian. Jadi transmisi. Gitu kira-kira ya. Jadi Mak Manom melestarikan itu harus ada pewarisan. Ada generasi muda menyambut gitu. Generasi tua mewariskan. Diwarisi oleh generasi muda. Kan gitu. Proses ini disebut pewarisan. Mana cara pewarisan? Nah itu tadi ada edukasi gitu ya, lewat workshop, lewat macam ini termasuk edukasi nih, yang kita gawe kayak ini kan. Yang di terus TV nih ya. Lalu ada lagi misalnya yang di SDM tadi, yang di apa tadi? Simpang Suro misalnya. Ajak budak-budak sekolah ke sana, belajar. Masukkan ke kurikulum. Nah itu pewarisan itu. Sehingga melalui pendidikan. Sehingga budak-budak itu pacak juga nenun. Selain beli itu macam itu kan. Karena asal mula sebenarnya menenun ini buang Palembang itu tidak dijual, tidak dikomersialisasikan. Awalnya. Tapi dibuat untuk kebutuhan dewe. Barulah Babar 19 itu baru dikomersialisasikan. Pemakaiannya juga tidak selengkap ini. Pertama tuh maki ada budak akekah itu ya. Budak keradong ya, untuk keradong deh gitu. Tapi belum dibuat untuk kain. Nah untuk betina ya, betina kain. Lanang ndak kati maki songket, ndak boleh dulu. Sutro dengan emas haram. Menurut nilai Kesultanan Palembang, ya kan? Nah, artinya ini pekerjaan rumah, sama cak nyulam dan lain. Nah, mana sekarang supaya kita lebih tadi mempunyai argumentasi lebih kuat, pacak juga misalnya buat yang kecil-kecilan deh untuk buat songket, ngawek deh, misalnya itu kan. Ada kampung itu ada produksi songket, di kampung ini ada produksi songket. Nah, itu pewarisan. Jadi udah ya? Itu pewarisan. Sama dengan simbol contoh. Coba minjam kacamata. Ini anggap baik kacamata ini kacamata lama. Langka dibuatnya tahun 0000. Tapi bagus masih pacak dipakai. Awak tertarik dan supaya ini tidak hilang, akulah pacak makainya lagi. Maka kuwaris ke kau. Ini contoh doa ya. Kuwaris ke. Ini itu katanya diwariskan. Jadi setelah diwariskan namaku. Nah, awak berhak untuk mewarisi. Kalau sudah mewarisi, tadi pewarisan larinya pelestarian. Kalau awak buang, awak rusak, hilang warnanya. Tidak lestari lagi. Jadi jago baik-baik kacamata kunci tadi. Kita masuk yang Jadi Pal TV muat berita judulnya pewarisan kacamata dari Pak Ufa ke siapa? Anjar. Jadi tolong jago kacamata lu. Udah berita itu masuk grebek, kacamata hilang. Klaim-klaimnya ini. Pewarisan itu. Aku wariskan dengan awak. Jago bagus-bagus. Klaim-klaimnya masuk gerbang. Tinggal sertifikasinya minta tolong sama Pak Upa. Kalau pajak kau, Pak, kalau ke Jakarta warung kami daftar ke juga. Warung Ebo. Ebo itu kan adalah bahasa. Ebo itu ibu. Bapak bayang ke bayang Pak. Ngomongin masalah ibu hari ini ibu. Baca nih. Itu ucapkan selamat dulu. Selamat hari ibu Ebo. Sama. Jangan kalau kau nego selamat hari ibu. Selamat hari mak-mak. Hari mak-mak. I love you Ebo. Ya. Saran aku untuk emak-emak, tolonglah kalau bermotor itu kau sen ke kiri jangan ke kanan. Ayo mak, ayo nih yang itu. Bapak Opa sama bapak-bapak. Ayo. Karena kita sudah Kayak kita ini. Terasa Pak, yuk kita ngobrolin songket baru. Apa? Jadi ngobrolin songket Pak ini Pak, kita sudah pada sejam. Mari kita ngobrol yang lain Pak. Imbauan deh. Untuk generasi muda kita Begini ya. Didaftarkan Wak Ebo itu harusnya ada kopi. Kena singgul. Tolong produser Jadi kalau himbauan aku dulu. Kaget kita ngopi sudah nih. Itu Kami mau beli kopi.
Jadi kita ini banyaknya warisan budaya, baik yang budaya yang sifatnya kebendaan maupun budaya yang bersifat bukan kebendaan. Nah, tinggal kita generasi muda, kalau produk yang galak di iklan TV itu, cintailah produk-produk Indonesia. Nah, kalau sekarang kita ini cintailah budaya-budaya asli dari Indonesia, terutama budaya Palembang. Siapa lagi nak mengembangkan budaya itu, melestarikannya kalau tidak generasi muda. Nah, jadi kita tidak usah mudah ikut terpancing emosi, tidak usah mudah terpancing dari omongan-omongan wong. Yang penting sekarang balik masa songket tadi yang sudah aku sampaikan, tinggal kita berupaya mempertahankan adat budaya songket tadi, kita lestarikan sama-sama, kita jaga mutunya, dan kita ikut bertanggung jawab mempromosikan, memasarkannya supaya songket dikenal di mata dunia. Itu baik kunci. Kalau orang dunia kenal, bagus, pasti datang beli kalau gitu. Itu kan, produksi meningkat, ekonomi kerakyatan meningkat. Artinya mari kita, ini adalah tanggung jawab kita sama-sama, kita lestarikan sama-sama, dan kita jago sama-sama. Itu imbauan kami. Silakan Rem. Iya. Pertama, tentu pemerintah itu ada kewajiban karena ada undang-undang. Tugasnya apa? Pertama dia buat regulasi. Kedua memediasi, memfasilitasi, tadi mendaftarkan dan sebagainya. Tapi tugas masyarakat juga berpartisipasi, tadi mencintai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting ada rasa cinta dulu, ada rasa cinta. Bagi pengusaha mungkin pacak berbuat lebih banyak. Tadi misalnya buat pewarisan tadi, pelatihan, tidak harus nunggu anggaran. Jangan pula songket pakai sampah mandi sungai sana. Kualitas. Kualitas. Yang kedua bagi kreator ya, sebenarnya kan pacak baik. Nah, yang aku pakai ini ya. Ini kan dari luar ini ya. Kita kreasikan dengan songket. Bukan aku ini ya, anakku ini. Jadi ada milenial yang nyingok songket. Oh ini kita tambah macam ini misalnya kan. Ini kan di jaket biasa. Jaket biasa mungkin buatan Bandung. Nah, ada macam ini dipadui ya, Pak. Modifikasi dalam upaya pelestarian. Sehingga budak muda senang juga makainya. Nah, misalnya yang koyak galak di sini kan. Tampil dengan songket misalnya kan bagus juga. Songket. Nah, kira-kira macam itulah. Jangan ngomong koyak-koyak, wabah, caranya koyak. Ini budaya. Ditambah. Silakan Kak. Nah, jadi itu tadi pertama komitmen kami tetap satu, pemerintah tetap berkomitmen, artinya ini seluruh komponen. Pemerintah tetap bergerak di bidang regulasi dan kebijakan, misalnya melakukan apa yang menjadi kewajiban pemerintah. Masyarakat tetap bergerak sebagai masyarakat, misalnya dia satu, dia mentradisikan, dia ikut mensukseskan, juga ikut menjaga dan lain sebagainya. Juga. Nah, bagi kami di dunia akademik, misalnya di dunia pendidikan, ya tetap ini menjadikan bahan penelitian untuk mensupport pemerintah juga. Ketika diusulkan ke dalam warisan budaya tak benda Pak Opa, tetap dunia pendidikan ini dibutuhkan. Pentahelik. Iya, pentahelik. Nah, itu istilah pentahelik tadi, semua unsur tetap terlibat artinya. Jadi yang kita sebagai masyarakat umum pun, sebagai masyarakat yang ada di Manobay ini, itu menjadi terlibat juga. Itu ya dong. Jadi itu saja mungkin. Ya. Luar biasa. Pokoknya mewarisi, mewariskan. Pewarisan tadi Pak ya. Dimandikan? Dimandikan atau memandikan? Itu baik gitu. Kalau nggak dimandikan kita mandikan. Jangan khawatir pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya untuk mematenkan dan juga pastinya mensertifikatkan, mewariskan. Jadi pastinya pemirsa di rumah juga harus terus melestarikan. Nah itu dia, mempromosikan juga ya. Nah itu dia pastinya dari diri kita biar Sumatera Selatan ini bangga mempunyai budaya yang sangat banyak. Dan termasuk juga Maria kan ini adalah budaya. Perlu diwariskan. Warisan tak benda. Kebudayaan Palembang Dan Sumatera Selatan. Baik pemirsa, sampai di sini rumah Ebo kita. Kita ketemu di Rabu depan jam 3 sampai jam 4 sore dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang inilah. Dengan honor yang lama tua. Sampai jumpa. Terima kasih. Wabah.